Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 8 kelas 1G. Saya atas nama Komang Hendramana akan menjelaskan sejarah singkat Microsoft Word dan video tutorial memasukkan gambar, shapes, smart art, dan charts dan nomor halaman. Saya Victor Devista, saya akan membuat daftar gambar otomatis. Dan saya Destan Ahmad Maraska akan membuat daftar tabel dan daftar isi secara otomatis. Dan saya Muhammad Iksanur akan memberikan cara menginstal, membuat akun, dan menggunakan Zotero. Perkenalkan, nama saya Komang Hendramana. Saya akan menjelaskan sejarah Microsoft Word. Microsoft Word yang pertama adalah multi-tool Word yang dikembangkan pada 1 Februari tahun 1983 dan berganti nama menjadi Microsoft Word dan diterbitkan pada tanggal 25 Oktober tahun 1983. Pada awalnya, Microsoft hanya dapat digunakan pada sistem operasi Unix. Namun setelah berganti nama menjadi Microsoft Word Program, ini mulai diterbitkan untuk IBM PC pada tanggal 25 Oktober tahun 1983. Sejak saat itu, Microsoft Word terus mengalami perkembangan dan menjadi salah satu program aplikasi pengelolaan kata yang paling populer di dunia. Adapun bagian-bagian Microsoft Word yang pertama adalah ribbon. Ribbon adalah antarmuka pengguna utama di Microsoft Word. Ini terdiri dari tab dan grup yang berisi perintah-perintah yang dapat Anda gunakan untuk mengedit dan memformat dokumen. Ya, bisa kalian lihat. Ini adalah ribbon. Yang kedua, menu file. Menu file berisi perintah-perintah terkait file seperti membuka, menyimpan, dan mencetak dokumen. Ya, yang kalian lihat. Ini adalah menu file. Yang ketiga, toolbar akses cepat. Toolbar akses cepat adalah area di sebelah kiri ribbon yang berisi ikon-ikon perintah yang sering digunakan seperti tombol simpan dan tombol cetak. Ya, ini adalah toolbar akses cepat. Yang keempat, area kerja. Area kerja adalah tempat di mana Anda dapat membuat, mengedit, dan memformat dokumen Anda. Ini adalah area utama di Microsoft Word di mana Anda dapat mengetik teks, menampilkan gambar, dan melakukan berbagai tugas pengeditan. Ya, area ini adalah area kerja. Yang kelima, ruler. Ruler adalah alat untuk membantu Anda dalam mengatur tata letak dan format dokumen. Anda dapat menggunakan ruler untuk mengatur tabulasi, indentasi, dan margin. Ya, ini adalah yang kecil sama yang di samping adalah ruler. Yang keenam, panel tugas. Panel tugas adalah area Microsoft Word yang berisi berbagai panel yang memberikan akses cepat ke fitur-fitur tertentu. Ya, ini contohnya seperti navigation. Ya. Yang ketujuh, status bar. Status bar terletak di bagian bawah jendela Microsoft Word dan memberikan informasi tentang dokumen yang sedang Anda kerjakan, seperti jumlah kata, jumlah halaman, dan metode tampilan. Ya, kalian lihat ini adalah status bar yang di bagian bawah. Ya, demikian penjelasan tentang Microsoft Word. Masih dengan saya, Komang Hendramana. Saya akan memberikan cara memasukkan gambar, shape, smart art, dan charts dan nomor halaman. Pertama, cara memasukkan gambar yaitu klik insert, lalu klik picture this device, kemudian pilih gambar yang ingin dimasukkan, lalu kita bisa mengatur ukuran gambarnya seperti ini. Oke, yang kedua, cara memasukkan shape. Pertama, klik insert, klik shape, lalu pilih shape yang ingin Anda gunakan. Contoh, kita gunakan salah satunya. Ya, oke. Yang ketiga, cara memasukkan smart art. Klik insert,
kemudian Smart Art, lalu pilih mana yang ingin Anda gunakan, lalu klik OK. Kemudian isi teks sesuai yang ingin Anda isi, contohnya teks pertama, agar silaturahmi tidak terputus. Teks kedua, pinjam dulu 100. Teks ketiga, adakah 100? Ya, selesai. Yang keempat, cara memasukkan charge, klik insert, kemudian klik charge, lalu pilih yang mana ingin Anda gunakan, contohnya kita gunakan yang Pi, kemudian klik OK. Isi angka yang Anda inginkan, contohnya yang pertama kita isi 7, yang kedua kita isi 5, yang ketiga kita isi 2. Ya, seperti ini tampilannya. Yang keempat kita isi 3. Ya, seperti ini tampilannya. Lanjut, yang kelima, cara memasukkan nomor halaman, klik insert, lalu pilih page number, pilih bottom of page, lalu pilih mau di bagian mana yang Anda inginkan, seperti kiri, tengah, dan kanan. Contohnya saya memilih yang kanan. Jadilah nomor halaman, dan apabila kita membuat lembaran baru, nomor halaman yang akan otomatis ada, contohnya seperti ini, 1, 2, dan seterusnya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Vivul Davista, saya akan memberikan cara membuat daftar gambar otomatis. Pertama, klik gambar, lalu kita ke menu reference, kemudian insert caption, lalu pada bagian label ganti menjadi figur, lalu isi nama gambar sesuai kalian inginkan, kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama pada gambar yang lainnya. Setelah memberikan nama ke semua gambar, kalian buat lembaran baru untuk tempat daftar gambar, dan kalian tulis judul daftar gambar. Lalu klik insert table of figure. Pada caption, label ganti menjadi figur, lalu klik OK. Sekian dari saya tentang cara membuat daftar gambar otomatis. Saya Destan Ahmad Mareska akan memberikan cara membuat daftar isi dan daftar tabel otomatis. Pertama, cara membuat daftar isi otomatis, klik pada menu view, lalu klik di bagian navigation pane, kemudian tekan judul besar, lalu pergi ke home. Setelah itu, klik kanan di bagian heading 1, lalu update heading 1. Dan klik di bagian A. Klik kanan di bagian heading 2, lalu update heading 2. Dan juga di bagian B. Klik kanan dan update di heading 2.
Dan juga di bagian C, klik kanan dan update heading 2 sampai di bagian D, juga klik kanan dan update di heading 2. Setelah diberi heading, semua kita buka menu reference, lalu table of contents, pilih bagian atomic tabel 1. Klik pada bagian daftar isi, lalu klik update tabel untuk memperbarui daftar isi apabila ada yang dihapus atau diperbarui. Kedua yaitu cara membuat daftar tabel otomatis. Pertama, kita klik pada tabel, lalu pergi ke menu reference, lalu insert caption pada bagian label, diganti menjadi tabel, lalu berikan judul pada tabel itu. Kita bikin judul tabel 1. Klik OK, kemudian lakukan hal yang sama pada tabel yang lainnya. Kita tulis tabel 2, tekan OK. Setelah memberi nama ke semua tabel, kita buat lembar yang ingin ditempati daftar tabel dan berikan judul daftar tabel, lalu klik menu reference, lalu insert tabel, dan pada caption label ganti menjadi tabel. Setelah itu klik OK. Jika ada perubahan pada tabel Anda, kemudian ke menu reference, lalu klik update tabel, dan oke, selesai. Sekian dari saya. Saya atas nama Muhammad Iksan Nur akan memberikan cara menginstal dan membuat akun Zotero. Pertama, kita buka browser pada komputer, kemudian searching Zotero, klik yang ini, lalu download. Setelah itu download for Windows, klik download, tunggu. Setelah proses download selesai, klik pada icon download di sini, lalu klik pada Zotero ini, kita tunggu sampai extracting selesai. Setelah itu kita klik next. Ini tidak usah diubah, kita klik next, lalu install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Setelah itu klik finish. Setelah itu kita akan membuat akun Zotero. Pertama kita klik register di sini. Setelah itu kita masukkan username. Terserah Anda ingin menggunakan username apa. Misalnya kita tulis sembarang. Lalu masukkan email Anda yang belum pernah terkait dengan kemudian salin saja email yang Anda masukkan tadi, lalu paste di sini. Itu passwordnya, kalian masukkan password apa saja yang menurut Anda kuat. Misalnya setelah itu klik I'm not robot.
Setelah dicentang, klik register. Oh, maaf, username-nya tidak bisa digunakan, jadi kita ganti. Klik register. Setelah muncul kayak gini, kita klik login. Nah, saat kembali ke menu ini, akun Anda sudah login di dalam sini. Lalu kita buka Microsoft Word untuk memastikan apakah Zotero sudah ada di dalam. Di dalam Microsoft Word juga Zotero-nya sudah ada. Jadi itulah sekian dari saya cara menginstal dan membuat akun Zotero. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iksan Nur. Saya akan memberikan cara menggunakan aplikasi Zotero. Itu pertama kita buka aplikasi Zotero. Setelah itu kita klik ini untuk menambahkan file, masukkan apa saja lalu klik OK. Karena saya sudah ada di sini, jadi kita langsung masuk ke file Explorer. Masukkan, pilih file yang ingin Anda masukkan ke dalam Zotero. Setelah itu tarik masuk ke dalam Zotero. Setelah itu lepas di sini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, klik close. Setelah itu kita masuk ke dalam dokumen yang ingin ditambahkan Zotero-nya. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini kita tambahkan, masuk ke Zotero, ke add atau edit citation, klik. Setelah itu kita pilih apa yang ingin Anda gunakan. Misalnya saya memilih American Political Science Association. Setelah itu klik OK. Setelah itu muncul kayak gini, klik yang panah ini, Classic View. Setelah itu klik file yang ingin Anda tambahkan ke dalam situ, misalnya ini, lalu klik OK. Nah, sudah muncul di sini. Selanjutnya kita ke sini, add atau edit citation, ini Classic View, tambah yang ini, lalu OK. Setelah itu, jika kita ingin menambahkan daftar pustaka nantinya, kita buat dulu daftar pustaka. Setelah itu kita blok, buat di tengah, ukuran perbesar. Setelah itu kita masuk ke Zotero, klik add atau edit bibliografi, klik. Nah, nanti akan otomatis seperti muncul daftar pustakanya seperti ini. Kita hanya perlu mengaturnya untuk ke blok home, ke sini ukurannya perkecil. Jika Anda ingin perbesar bisa diperbesar. Ya. Sekian dari kami kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.